Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa stay healthy, stay strong, dan stay at home belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Mukharoma. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Karena itu persiapkan diri kalian dan siapkan buku serta alat tulis untuk mencatat hal yang penting. Karena belajar online kita perlu menyeimbangkan antara fisik kita dengan pikiran kita. Ibu harapkan setelah pembelajaran online di kesempatan kali ini kalian dapat mengidentifikasi ciri larutan asam, basa, dan garam dengan indikator yang sesuai. Yang kedua, kalian dapat mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat netralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengalami sakit mah seperti ini? Apa penyebabnya? Ya, benar, bisa jadi kalian terlambat makan atau kalian suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang memicu sekresi asam lambung berlebih. Apa yang kalian lakukan? Salah satunya dengan meminum obat sakit mah yang di dalamnya ada kandungannya aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Bagaimana obat tersebut bisa meredakan sakit mah? Yaitu dengan cara menetralkan asam lambung, di mana lambung kita itu berisi asam lambung yaitu asam klorida, dan obat mah berisi salah satunya magnesium hidroksida, di mana saat kedua senyawa ini bereaksi maka bisa terjadi reaksi penetralan. Jadi asam pada lambung yaitu asam klorida dinetralkan dengan basa pada obat mah yaitu magnesium hidroksida dan menghasilkan senyawa yang netral yaitu magnesium klorida dan air. Magnesium hidroksida termasuk basa, asam klorida termasuk asam, dan magnesium klorida termasuk senyawa garam. Ilustrasi ini akan mengawali pembahasan kita tentang larutan atau senyawa asam, basa, dan garam. Untuk memahami ciri asam dan basa, maka kita harus mengeksplorasi contoh asam dan basa di lingkungan sekitar kita. Contoh asam secara alami terdapat di dalam buah-buahan. Misalnya asam malat terdapat di dalam apel, asam ascorbat terdapat di dalam buah-buahan lainnya dan sayuran. Kemudian asam sitra terdapat di dalam jeruk. Asam juga terdapat di dalam asam sulfat yang merupakan cairan pengisi aki. Sedangkan basa, misalnya natrium hidroksida, terdapat di dalam obat-obatan dan juga terdapat di dalam sabun maupun deterjen. Dari contoh yang diberikan ini, maka kita dapat mengamati dan juga ada beberapa yang bisa kita rasakan. Maka kita bisa menyimpulkan rasa dari asam dan basa. Rasa dari asam mengacu pada buah-buahan, sedangkan basa mengacu pada obat-obatan. Rasa asam memiliki rasa masam, sedangkan rasa basa memiliki rasa pahit, dan asam bersifat korosif atau merusak logam, sedangkan basa bersifat kaustik karena apabila kita mempergunakan sabun atau deterjen bisa menimbulkan iritasi pada tangan kita. Kemudian asam pekat menyebabkan kerusakan kulit, misalnya pada asam sulfat, dan basa berasal licin di kulit, yaitu misalnya sabun atau deterjen. Kemudian asam juga terasa sensasi menyengat apabila tersentuh oleh kulit. Itu sifat ciri asam dan basa. Kita lanjutkan. Asam merupakan suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Contohnya, asam klorida dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium dan ion klorida. Contoh dari basa misalnya amonia
apabila dilarutkan air akan menjadi ion amonium dan ion hidroksida. Contoh basa lainnya misalnya natrium hidroksida direaksikan ke dalam air, maka hasilkan ion Na dan ion OH-. Senyawa asam dan basa saat dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion sehingga disebut sebagai larutan elektrolit. Kuat lemahnya larutan elektrolit tergantung pada seberapa banyak ion-ion yang dihasilkan. Dan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik terutama elektrolit yang kuat, contohnya pada basa natrium hidroksida, dan pada asam contohnya asam sulfat pada aki. Untuk menentukan sebuah larutan termasuk asam atau basa mungkin berbahaya saat kita mencoba mencicipinya. Karena itu ada beberapa cara yang aman, yaitu menggunakan kertas lakmus, menggunakan alat ukur pH, dan menggunakan larutan indikator. Cara pertama menggunakan kertas lakmus. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah indikator asam basa yang dibuat dari senyawa kimia yang dikeringkan di atas kertas, berasal dari lumut kerak, dan kertas lakmus dapat digunakan untuk menentukan jenis larutan. Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan sifat lingkungannya. Ada dua jenis warna, yaitu biru dan merah. Pada lingkungan basah, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap. Pada lingkungan netral atau larutan netral, kertas lakmus merah maupun biru tidak berubah warna, sedangkan pada larutan asam, kertas lakmus merah tidak berubah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Jadi dapat disimpulkan larutan basa merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, sedangkan larutan asam merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Cara yang kedua yaitu menggunakan alat ukur pH. pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Pertama dengan menggunakan kertas indikator pH universal yang terbuat juga dari lumut kerak. Memiliki 4 warna atau lebih dalam setiap kertasnya, dan warna tersebut dapat berubah menjadi warna tertentu sesuai dengan nilai pH larutan. Rentangan pH ada 0 sampai dengan 14. Dan setelah dicelupkan, maka warna itu dicocokkan pada kotak indikator universal, di mana larutan netral memiliki pH 7, larutan asam memiliki pH kurang dari 7, dan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Semakin kecil pH maka tergolong asam kuat, semakin besar pH maka tergolong basa kuat. Jadi alat ukur pH selain untuk mengetahui jenis larutan tersebut asam atau basa, juga untuk mengetahui asam basanya tergolong kuat atau lemah. Yang kedua, bisa menggunakan pH meter yang merupakan alat ukur pH digital. Tinggal kita mencelupkan ke dalam larutan dan angkanya sudah tertera di situ. Kemudian bisa disimpulkan asam memiliki pH kurang dari 7, basa memiliki pH lebih dari 7, dan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Cara yang ketiga yaitu menggunakan larutan indikator. Bisa menggunakan larutan indikator alami, di mana indikator alami bisa didapatkan dari ekstrak dari umbi, bunga, kulit buah, maupun daun. Jadi yang biasanya berwarna mencolok. Kalian bisa eksplor pada lingkungan kalian masing-masing. Caranya, sediakan larutan asam, basa, dan netral, kemudian kalian ekstrak umbi kunyit misalnya, kemudian kalian tetesi pada masing-masing larutan, dan ekspresinya akan terlihat pada larutan asam, basa, dan netral memberikan ekspresi warna yang berbeda. Kemudian larutan indikator yang kedua adalah buatan. Indikator larutan buatan biasanya menggunakan metil jingga, bromtimol biru, metil merah, dan fenolftalin. Sesuai dengan namanya, metil jingga berwarna oranye atau jingga, bromtimol biru berwarna biru, metil merah berwarna merah, dan fenolftalin tidak berwarna. Jadi rangkuman warna yang
terekspresi baik pada larutan asam, basa, dan netral terangkum pada tabel ini. Contoh basa ada basa kuat, basa lemah, dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terdapat dalam pupuk, obat mah, pasta gigi, sampo, dan sabun mandi. Basa penentuan sifatnya bisa dari kertas lakmus maupun pengukuran pH. Jadi semakin besar pH maka dikategorikan sebagai basa kuat. Demikian juga saat bereaksi dengan air, semakin banyak ion hidroksida yang dihasilkan juga tergolong sebagai basa kuat. Dan dari rumus kimianya OH, ada OH berarti ini juga tergolong basa. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asam sitrat yang secara alami terdapat pada jeruk, dan secara buatan misalnya terdapat pada sitrun yang bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi atau sebagai campuran di dalam minuman Nutrijel. Selain itu, asam juga terdapat pada minuman berkarbonasi yaitu asam karbonat, dan juga secara alami terdapat dalam sengatan lebah yaitu asam formiat, dan terdapat di dalam keju yaitu asam laktat. Jadi ada asam kuat, ada asam lemah. Sebagian besar asam lemah terdapat di dalam makanan dan minuman maupun buah-buahan. Banyak senyawa asam yang menguntungkan manusia, namun ada beberapa yang merugikan. Salah satunya asap yang mencemari udara yang turun sebagai hujan asam, di mana hujan asam adalah hujan yang memiliki pH kurang dari 5,6. Hujan asam terjadi karena udara tercemar oleh oksida yang bersifat asam, khususnya belerang dan nitrogen. Oksida belerang berasal dari bahan pembakaran fosil, dan oksida nitrogen berasal dari asap kendaraan bermotor dan asap industri. Kerugian yang ditimbulkan oleh hujan asam antara lain merusak tumbuhan, mengurangi kesuburan tanah, mematikan biota air, dan merusak bangunan. Ini adalah contoh lingkungan di mana tumbuhan banyak yang mati karena unsur hara tergerus dari tanah, serta badan tumbuhan tersiram oleh hujan asam. Demikian juga patuh ini menjadi rusak karena adanya hujan asam. Seperti pada ilustrasi di awal bahwa reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya asam klorida dengan natrium hidroksida yaitu asam kuat dan basa kuat direaksikan dan menghasilkan natrium klorida yang merupakan garam. Jadi sifat dari garam, cirinya biasanya terjadi dari reaksi antara asam dan basa, dan reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi. Dan garam juga mampu menghantarkan arus listrik. Ada beberapa garam yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, yaitu ada yang bersifat netral, di mana garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, atau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah natrium klorida dan amonium asetat. Ini adalah contoh dari amonium asetat. Kemudian larutan garam yang bersifat asam karena terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya amonium klorida dan aluminium sulfat. Aluminium sulfat contohnya adalah tawas dalam kehidupan sehari-hari. Dan larutan garam yang bersifat basa yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya natrium asetat dan natrium karbonat, yaitu natrium karbonat pada kehidupan sehari-hari disebut sebagai soda api. Tahukah kalian bahwa pada tanaman hidrangea atau hortensia ini warna-warni bunga bukan karena perbedaan jenis atau perbedaan variasi dalam satu jenis, tetapi karena adanya manipulasi pH tanah, di mana pada pH tanah netral tercetus warna bunga putih, pada pH tanah basa tercetus warna bunga merah dan ungu, sedangkan pada tanah sedikit asam warna bunganya berubah menjadi biru.
Jadi kalian yang pecinta bunga wajib menerapkan konsep netralisasi ini, dimana apabila tanahnya kurang asam maka bisa kalian beri dengan serbuk belerang, sedangkan apabila kurang basah maka bisa dicampurkan dengan kalsium karbonat. Pada tanah pertanian yang terlalu asam juga menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang optimal. Karena itu untuk menetralkannya maka petani menaburinya dengan kalsium karbonat atau CaCO3 agar tanah pertaniannya menjadi netral. Setelah kita makan, sisa makanan yang ada pada mulut kita maupun menempel pada gigi menjadikan suasana mulut kita sangat asam. Karena itu bisa memicu perkembangan bakteri dan menyebabkan gigi kita berlubang. Untuk itu kita perlu menetralkan kondisi asam itu dengan sikat gigi menggunakan pasta gigi. Pernahkah kalian disengat tawon atau lebah? Jangan buru-buru panik ya, karena ternyata sengatan tawon dan lebah untuk lebah mengandung asam formiat, sedangkan tawon mengandung basa. Dan untuk pertolongan pertama, kalian bisa menetralkan sengatan tawon yang mengandung asam dengan diberikan basa, yaitu soda kue. Sedangkan sengatan tawon yang mengandung basa bisa kalian berikan pertolongan pertama dengan memberikan asam cuka. Tetapi kalian juga harus teliti ya, apakah kalian disengat tawon ataukah disengat lebah. Jadi jangan sampai salah formula. Apa kalian sudah paham? Untuk yang belum paham atau untuk lebih memahami, kalian bisa memutar ulang video. Bisa juga membaca buku paket IPA Kemdikbud kelas 7 halaman 105-109. Dan asa ingatan kalian untuk lebih paham lagi dengan mengerjakan latihan soal. Demikian anak-anak penjelasan tentang materi asam basa garam. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.